Balik lagi sama gue Alvin Kapau dan hari ini di Masak.tv adalah waktunya episode ngobrol. Dan gue ada kedatangan satu orang tamu yang spesial banget. Jadi gue menemukan dia adalah di antara list podcast yang gue dengerin. Gitu. Ini ada Mbak Anuk dari Sahabat Gizi. Kita sapa dulu ya Mbak Anuk. Hai. Halo, Mas Alvin. Ya, nah Hai. ini Mbak Anugrah, Mbak Hmm, Anugrah gitu apa Pak? Mbak Anuk, aku manggil Mbak Anuk aja ya. nggak Jadi Mbak apa-apa. Anuk nih dari Sahabat Gizi Mbak ya. Nah Iya, sebelumnya nih betul. jujur sih pasti teman-teman Masak TV banyak banget yang belum kenal Sahabat Gizi itu apa. Mbak Anuk bisa Hmm. cerita mengenai Sahabat Gizi dan perkenalkan diri dulu nih Mbak. Oke, terima kasih banget nih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diajak kolaborasi sama Masak.tv untuk ngobrol sesinya sekarang. Saya sendiri adalah Anugrah Novianti, bisa dipanggil Anuk tadi Mbak Anuk atau Anugrah atau Novi, ya terserah sih. Tapi biasanya mahasiswa panggilnya Anuk aja, Bu Anuk Mhm. gitu. Nah, saya sendiri ini dosen prodi gizi di Universitas Unggul Jakarta. Jadi profesi saya sehari-hari ya sebagai dosen. Selain itu juga saya dan suami saya sedang mengembangkan sebuah komunitas. Jadi Sahabat Gizi sebenarnya komunitas, Mas. Itu Mhm. isinya ada Mhm. ibu-ibu muda yang baru punya anak dan juga ada mahasiswa-mahasiswa gizi yang mungkin tertarik gitu untuk belajar gizi lebih banyak lagi. Dan kita juga punya media-media, platform-platform media itu di Instagram, di Spotify, itu podcast kita, dan ada YouTube juga. Di situ kita membahas seputar gizi 1000 hari pertama kehidupan, termasuk ibu hamil di situ, ibu menyusui, juga gizi prakonsepsi untuk memantaskan gizi sebelum menikah, Mas. Gitu. Mhm. Jadi itu program Ini kita sih. Nah ini tadi kan Mbak Nuk bilang ini kan Oh, apa awalnya komunitas ya. Berarti iya komunitas tuh komunitas. awalnya gimana? Baik ketemu temu kah atau baik teman-teman arisan ngumpul atau Iya gimana? benar. Awalnya sih dari mahasiswa yang kayak dia tertarik untuk belajar gizi seputar 1000 HPK ini, prakonsepsi gitu. Terus kita adakan gathering di situ, lalu kita bikin membership dan terus kita Hmm. sebarkan juga. Kita punya Instagramnya, kita buat konten media seputar 1000 HPK tadi. Terus gizi prakonsepsi tadi. Nah di situ juga kita adakan kayak kita punya program-program, ada kuliah WhatsApp di situ. Terus kita punya Hmm. kayak talk show interaktif di IG Live. Kita bahas seputar gizi ibu dan anak juga calon-calon ibu nih gitu ceritanya. Nah ini menarik nih. Kalau tadi Mbak Oh, Nuk bilang ini kan awalnya dari teman-teman mahasiswa ya. iya Teman-teman benar. mahasiswa. Berarti dari SK Unggul dulu ya. Berarti dulu ya. Iya ada Resa Oh, nah Unggul. teman-teman mahasiswa berarti yang namanya mahasiswa pasti banyak banget anak-anak mahasiswa tuh yang pada ngekos. Ya kan? Betul. Nah, ini yang selalu bikin gue penasaran, Mbak. Dan gue pribadi, gue dulu sempet ngekos sih, Mbak. Kayak kita sering bingung gitu sebagai anak kos tuh pengen pengen hidup sehat tuh gimana sih? Anak kos tuh selalu ada plus Hmm. minus lah gitu kan. Terus ada mitosnya anak kos tuh kayak, ya lu hidup anak kos tuh prihatin gitu kan. Terus ya kalau Kasihan ya. ngekosnya di mana dulu gitu kan. Kalau ngekosnya masih masih apa masih yang ya pelajar lah gitu kan. Iya Terus juga benar-benar. anak kos tuh hidupnya dari makanan instan gitu, dari cornet, dari sardencis, Nah, benar-benar dari mie mie instan ya. instan gitu kan. Benar. Nah, terus kalau menurut Mbak Anuk sendiri sebagai seorang ahli gizi gitu, apalagi juga dosen juga gitu, kira-kira kalau menyiasati gitu kan anak kos itu biar tetap bisa hidup sehat dengan gizi seimbang tuh dengan keterbatasan yang ada gitu kan, itu Mm-mm. gimana? Apalagi ini kayak aku sih ngeliat gini, kalau aku kan dulu kan kuliah masak ya kebetulan ya, Heeh. ya hotel manajemen gitu. Ya kita udah mikir anak kos nih pasti gue bakal lebih pengen punya kompor portable. Tapi kalau Oh iya gue benar. lihat dari viewernya Masak TV, ternyata anak kos itu mereka lebih milih kayak ya gue mendingan beli rice cooker daripada beli kompor portable gitu kan. Dengan keterbatasan yang dia milikin, kira-kira gimana tuh Mbak? Biar tetap bisa hidup sehat dengan gizi Iya, seimbang. iya. Jadi bener banget sih. Ini sebenarnya deket banget sama kita ya anak kos ini. Hmm. Khususnya saya sebagai dosen tuh sering banget gitu kan terima keluhan dari mahasiswa yang ngekos jauh dari orang tuanya, mereka terbatas gitu kan. Tapi gimana ya Bu? Apalagi kan anak-anak gizi sebenarnya dia udah tahu ya, dia harus Hmm. mencukupi
kebutuhan gizi itu seperti apa gitu. Tapi mereka pun masih kebingungan gitu karena keterbatasan itu tadi. Dia nggak punya yang cukup biaya untuk beli kayak kompor portable gitu kan, boro-boro gitu kan, rice cooker, kompor portable gitu. Jadi untuk ngecukupin kebutuhan dia aja tuh agak sulit gitu sebenarnya. Tapi dia mau gitu. Dia ada keinginan untuk punya makanan yang sehat, punya kayak siklus hidupnya yang sehat gitu. Karena dia belajar itu gitu kan di kampus. Terus tapi menjadi dilema ketika makanan di sekitarnya yang dijual pun nggak begitu sehat gitu kan. Jadi ini kayak gimana ya Bu, harus kayak gimana gitu. Jadi di sini tapi selama pandemi sih mereka yang anak kos ini cenderung pada banyak yang pulang ya ke rumahnya. Jadi itu perbaikan gizi tuh mereka di situ. Kalau dia udah pulang ke rumah tuh perbaikan gizi buat mereka. Terus kalau di kampus pun kalau dia masak itu juga perbaikan gizi buat mereka. Jadi dia sambil makan bersama gitu kan. Nah, sebenarnya di sini kalau untuk anak kos yang harus dipastikan adalah minimal dia harus punya list dulu. Dia kalau di masa pandemi ini ada gambaran anak kos yang memang dia sudah mulai peduli dengan kesehatan itu tadi, dia udah punya list dia harus apa nih satu hari ini setelah bangun tidur gitu kan, dia harus kayak misalnya workout atau apa, terus misalnya dia siapkan sarapannya yang sehat seperti apa kayak gitu. Terus intinya sih ke pilar gizi seimbang itu tadi Mas, mengkonsumsi makanan beraneka ragam, terus kayak misalnya aktivitas fisik, kita nggak yang fokus harus makanan sehat itu yang mahal-mahal gitu ya. Kita yang sederhana aja, kalau misalnya ada alat masaknya, dapurnya di kosannya itu mungkin lebih mudah. Kita bisa beli bahan-bahannya di pasar yang murah, terus kita masak sendiri gitu ya, anak kosnya masak di kosannya, itu lebih enak gitu. Tapi ada beberapa kosan juga ya kan nggak ada dapurnya nih, ya kan, yang kadang menjadi pilihan, oh yaudahlah beli aja. Nah, pada saat beli ini juga harus diperhatikan, berarti pilih mungkin tempat-tempat makan yang dia bisa menyediakan paling nggak menu-menu yang gizi seimbang lah. Jadi ada nasinya, karbohidratnya, terus ada protein hewaninya, nabatinya, terus sayurnya jangan lupa gitu. Kadang yang menjadi kendala di sini kan kalau misalnya dia udah makan nasi sama protein, nah sayurnya lupa gitu kan. Nah, itu yang jadi gizi seimbangnya itu nggak apa namanya, nggak teraplikasikan dengan baik gitu. Jadi di sini sih saya pesannya kalau untuk anak kos tuh jangan lupa sayur, buahnya itu harus tetap ada gitu di menu makanan mereka gitu. Nah, aku sempat ini nih Mbak, sempat tahu lah baca-baca sedikit gitu kan mengenai masalah standar apa sih kayak konsumsi garam itu dalam satu hari itu berapa banyak, konsumsi gula tadi berapa banyak dan minyak berapa banyak. Silakan kayak itu kan dasar banget nih, garam, gula, minyak. Udah gitu kayak misalkan apa kita dalam sehari gitu, gue ngambil gorengan tuh udah ada minyak, udah ada garam, gulanya juga udah ada gitu kadang-kadang kan. Iya benar. Dan kita suka lupa gitu. Sebenarnya ada nggak sih batasan standar itu Mbak gitu dalam konsumsi sehari-hari gitu. Kayak tiba-tiba gue ngambil apa tuh biskuit atau apa itu yang kita nggak udah tahu itu banyak banget isinya gitu. Kalau ada standar itu nggak sih Mbak, berapa banyak konsumsi itu dalam? Ada, kalau untuk garam, gula, lemak itu kita kenalnya G4, G1, L5. Sebenarnya gampangnya jadi G1, L5, oke. G1, L5. Jadi gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, lemak 5 sendok makan gitu. Jadi di situ sebenarnya lemaknya di sini termasuk minyak yang digunakan juga di makanannya gitu. Nah, berarti di sini kalau misalnya bukan berarti kita masak goreng itu dengan 5 sendok makan, bukan kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin kan menggoreng dengan cuma 5 sendok makan minyak. Iya, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Karena kan goreng pasti, nah ini maksudnya adalah minyak-minyak yang terserap dalam makanan gitu loh Mas. Jadi 5 sendok makan ini artinya nggak semua makanannya itu yang dimakan itu adalah yang digoreng. Misal, kalau sarapan udah pakai nasi goreng, terus pakai telur ceplok digoreng, ya kan? Nah, ya kalau aku nonton videonya Mas Rudi Hoirudin itu bikin goreng minimal 3 sendok makan tuh minyaknya. Iya kan? Iya benar. Nah itu kan itu udah goreng semua kan. Itu berarti ya paling udah 3 sendok makan minyak yang terserap di makanannya gitu loh. Nah ini mungkin harus kita siasati berarti. Berarti kalau bikin nasi goreng ya kalau bisa telurnya jangan telur ceplok yang digoreng. Mungkin bisa telur rebus gitu loh, poached egg gitu atau boiled egg kayak gitu. Itu bisa jadi alternatif untuk hewaninya biar nggak digoreng lagi. Jadi kayak dia masih ada lebihan asupan lemak nanti untuk siangnya, untuk malamnya gitu kan. Itu
ntar ada lauk yang digoreng lagi kan gitu. Terus Mhm. misalnya gula misalnya di pagi udah minum teh manis dengan 2 sendok makan Wah, gula, bener ya tuh. kan? Iya. Minumnya, terus ntar di siang dia minum lagi misalnya boba. Nah itu gulanya udah lebih dari 2 sendok makan Ini lagi tuh ya kan, ini coba. bahaya sih, Mbak. Ini bahaya nih. Ya. Tuh ketahuan kan. Bahaya ya. Itu. Bahaya. Nah, kayak gitu tuh kita harus siasati sih. Mungkin bisa mulai dirubah. Oh, berarti tehnya mungkin nggak pakai gula dulu deh pagi gitu, Mhm. biar kayak masih ada 4 sendok makan gulanya tuh masih ada buat siang sama malam gitu. Mhm. Tergantung sih. Jadi kalau misalnya dia sudah terbiasa mungkin minum teh manis di pagi ya berarti siangnya agak dibatasi nih, nggak minum kopi yang pakai gula dulu. Mhm. Pahit-pahit deh tuh ya. Iya, iya. Tapi kan mau nggak mau kayak gitu. Atau misalnya jus Heeh. aja kalau nggak jus gitu, tapi nggak pakai gula lagi atau nggak pakai susu kental manis lagi kayak gitu. Itu lebih aman sih. Jadi pinter-pinter siasatin aja. Mungkin kombinasi pengolahan makanannya itu sih yang lebih harus diperhatikan lagi nih sama anak kos gitu. Tapi istilahnya gini kan, kalau dari kacamatanya Mbak Anuk, istilahnya eh, yang namanya gula ya semua sama aja ya. Mau gula Mm-mm. yang beli di supermarket gula sama Mhm. gula yang terkandung di dalam buah dijadikan jus yang misalnya ya udah alami gitu, sebenarnya ya tetap aja itu gula ya sebenarnya. Kadang-kadang Agak kan kayak beda sih, Mas. tapi beda, tapi Mm-mm. gimana kalau untuk dikonsumsi ke tubuh? Dalam artian gitu, kan tadi kan Oke, oke, gula oke. 4 sendok makan Mm. gitu kan. Mm-mm. Kira-kira Mm. apakah mungkin ada toleransi ketika gue minum jus, katakan minum jus semangka 1 liter dalam aku sarapan pagi gitu kan. Iya, Berarti gue benar. masih punya 3 sendok makan gula boleh minum Gula. lagi. Nah, itu kayak gimana sih gitu? Hmm. Ya, jadi kalau misalnya sebenarnya gini, kalau di ilmu gizi itu kita lebih menyarankannya untuk konsumsi Hmm. buah itu adalah buah yang potongan sih, Mas, bukan yang Oke. dalam sudah bentuknya di jus gitu. Karena proses dari dia dari utuh ke jus bentuk cair itu akan menghilangkan partikel serat mereka. Serat-serat Oke. jus dari buah gitu. Jadi di situ dia akan lebih dapat banyak gulanya gitu. Walaupun gula dalam Hmm. buah itu agak berbeda ya sama gula-gula Hmm. tambahan kayak gula Hmm. pasir gitu agak beda. Dia jenisnya fruktosa yang sebenarnya dirilis di dalam tubuh itu agak lebih lama dibandingkan gula-gula Hmm. glukosa biasa gitu. Tapi kalau misalnya hati-hati kalau konsumsinya itu di jus gitu. Apalagi kalau Hmm. misalnya ditambah gula lagi jusnya gitu. Ini harus Hmm. hati-hati sih gitu. Karena di sini nanti partikel seratnya ini, jadi dia nggak dapat serat dari si buahnya gitu. Padahal kan konsumsi buah sayur itu yang kita manfaatkan adalah seratnya juga untuk membantu melancarkan pencernaan kayak Hmm. gitu-gitu. Itu yang penting banget sih. Jadi lebih dianjurkan lebih ke konsumsi buahnya yang potongan gitu. Kalau misalnya jus boleh sih sesekali aja, tapi misalnya dalam 1 hari itu ya jangan jus melulu gitu. Kalau untuk konsumsi buahnya lebih enak kan buah yang dipotong aja gitu. Iya. Mbak, Tapi Mbak. agak berbeda kalau misalnya gula pasir sama gula buah nggak, dia memang beda sih rilisnya dalam tubuh. Tapi ini deh Mbak, apa pasnya lah, pasnya gitu kan berapa gitu. 4 sendok makan gula sama Masa udah makan gula? kalau dihitung dalam 1 buah mangga, mangga mana lagi tuh Hmm. berapa banyak deh gitu. Biar pasnya nih tengahnya nih. biar Nggak biar kebeli sebenarnya deh nih. sebenarnya sih good news-nya kalau yang G4 G1L5 itu adalah gula tambahan Mas. Itu tidak Oh, gula termasuk tambahan. gula, ya gula yang termasuk dalam buah maksudnya kayak gitu. Itu Hmm. berbeda gitu. Kecuali Oke. memang dia bikin jusnya ditambah gula. Nah, itu hitungannya udah masuk yang 4 Nah, sendok bener makan tuh. itu. Istana jus Atau tuh biasanya ditambah tuh. iya, atau ditambah susu kental manis. Nah, itu juga ada gulanya gitu. Oke. Kayak Nah, gitu. terus nih Mbak nih, salah satu penyelamat makanan anak-anak kos ya, yang paling terkenal adalah mie instan. Kan? Itu sebenarnya berapa Benar-benar. banyak sih Mbak? Apalagi kalau misalkan ke warkop nih, kalau misalkan aku lagi Aduh, enak banget tuh. nongkrong di warkop gitu ya. Biasanya tuh orang baru datang gitu. Mas, mie gorengnya 2 ya, double gitu kan. Mas, ininya double gitu. Maksudnya yang lucu kan gini, misalkan pas jam break siang gitu kan, gue ketemu sama nih orang, udah makan mie instan double. Terus pas gue pulang kantor nongkrong lagi gitu ya, biasalah kita ngopi-ngopi dulu kayak apa gitu kan di warkop, dia minta double lagi gitu loh, kayak gokil ini orang makan mie instan udah 4 bungkus sehari. Sebenarnya standarnya tuh berapa sih yang boleh dimakan mie instan dalam Ya, satu jadi hari?
Sebenarnya sih belum ada kayak rekomendasi resmi Mm-mm. syarat untuk kayak konsumsi mie instan atau makanan instan tertentu berapa gitu, nggak ada sih. Jadi di sini cuman ada penelitian dari Dr. Hyun Jun Shin itu tahun Mm-mm. 2014 itu dia menyatakan memang kalau konsumsinya 2 kali atau lebih dalam seminggu ya mie instan itu ini sudah menunjukkan adanya kondisi kesindrom metabolik. Jadi dia penelitian itu kayak jangka panjang ya kohort ya. Jadi dia melihat Mm-mm. konsumsi orang yang mie instan lebih sering 2 kali atau lebih sama yang nggak konsumsi mie instan gitu ya selama seminggu itu diikutin gitu ya bertahun-tahun gimana. Terus ternyata kalau yang 2 kali atau lebih ini bisa sudah dampak ke sindrom metabolik nih gitu. Sindrom Oh, metabolik itu oke. kayak penyakit ya Mas, jadi penyakit Mm-mm. yang kompleks, jadi dia udah Mm. menyerang kayak ke resistensi insulin, terus kayak misalnya tekanan darah ya, hipertensi kayak gitu. Mm-mm. Itu jadi kayak penyakit kronis sih sindrom metabolik itu kayak gejalanya gitu. Iya, Jadi apalagi apa? iya benar. Sorry, apalagi kalau misalkan kayak nonton film Korea gitu kan dikit-dikit ramyun, Iya benar dikit-dikit ramen. ramyun gitu kan ngeri juga ya. Jadi Iya tapi benar. ini si dokter siapa? Hyun Jun Shin ini dia Iya, meneliti Hyun Junsen. Itu orang Korea konsumsi juga kayaknya. itu meneliti berapa? Dua tiga kali dalam Dua, seminggu. iya konsumsi 2 kali atau lebih dalam seminggu mie instan Dalam per seminggu bungkus. kan Ya dalam Mbak. seminggu, Iya, iya. ini masalahnya tetangga saya makannya sehari 4 bungkus gitu loh. Gitu. Ya berarti Jadi kan tapi lebih tapi parah tapi lagi. kalau dari Mbak sendiri gitu kan melihat gitu dengan kandungan mie instan yang begitu banyak garamnya, begitu banyak begitu banyak gula, apalagi mie goreng gitu ada kecapnya, gulanya, terus belum mie-nya sendiri, tepung segala macam. Kalau Mbak Anok sendiri kira-kira nyaranin berapa banyak sih yang boleh dimakan dalam Iya, seminggu deh gitu, jangan sehari deh, kalau sehari gue rasa kebanyakan. bener sih. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat dari proses pengolahannya ini nggak semua orang tahu ya, Mm-mm. mungkin beberapa orang aja yang mengerti gitu. Pengolahan mie itu kan memang umumnya digoreng ya Mas. Jadi untuk dia membuat Mm-mm. mie itu menjadi kering, terus bisa dibungkus gitu ya untuk dikemas, itu kan biasanya memang digoreng kan. Nah prosesnya itu Mm-mm. biasanya lewat apa namanya penggorengan minyak yang deep fry gitu kan, deep fry. Terus itu dia ditambah kayak mungkin kayak zat-zat antioksidan tertentu ya, BTP ya bahan tambahan Mm-mm. pangannya. Terus di situ dia berarti kan di sini dia kandungan lemak jenuhnya itu sangat tinggi gitu ya, belum lagi lemak transnya gitu dari minyak goreng itu. Nah, terus ditambah lagi tadi benar ada kandungan dari penyedapnya yang kadar natriumnya juga tinggi gitu. Nah, ini yang berbahaya ke sindrom metabolik tadi. Makanya kenapa dampaknya itu bisa ke sindrom metabolik yang mempengaruhi ke kadar kolesterol, ke lemak Mm-mm. darah gitu. Sama kayak misalnya ke gula darah juga gitu. Natriumnya itu sama misalnya lemak jenuhnya itu ini yang berbahaya sih. Jadi yang harus diperhatikan adalah kalau saya merekomendasikannya bisa mungkin 1 kali seminggu lah amannya gitu. Karena kan kita menghindari juga dari konsumsi mie yang lain ya, bukan mie instan. Misalnya Mm-mm. mie yang lain yang pengolahannya mungkin sama pakai minyak juga gitu ya. Mungkin dia mie basah tapi mie pakai minyak tambahannya itu juga harus hati-hati gitu Iya ya, pagi mie konsumsinya. instan, malamnya mie tek-tek gitu kan. Atau kan mie Bener, dok-dok gitu tuh. Yang kadang-kadang bener. sering sering jadi orang nggak Sering. kepikiran gitu. Mesen mie tek-tek kayak lebih sehat daripada mie instan gitu kan. Iya, padahal ya Nah, kan prosesnya sama aja ya. nah tadi Mbak Anuk sempat nyinggung masalah tadi penyedap makanan dan Iya gue lihat benar. kayak apa? Ini mitos nih. Orang sering bilang, lu jangan kebanyakan makan itu tuh, jangan apa kebanyakan makan micin gitu kan, katanya bikin Iya. bego gitu. Oh, Sebenarnya kalau dari Mbak sendiri, menurut Mbak gimana Mbak? Soalnya kan kalau nggak salah sempat ada berita tuh dari FDA sendiri tahun 80 apa tahun berapa gitu kan yang mhm. menyatakan bahwa MSG itu adalah satu hal yang aman gitu kan istilahnya. Tapi kalau dari kacamata Mbak, mungkin yang lebih ahli dan lebih tahu untuk literasinya gimana Mbak? Sebenarnya sih kalau kayak ke tingkat kebodohan ya, maksudnya di situ nggak Iya. bisa ya secara Hmm. karena kan faktor dari kecerdasan Hmm. seseorang gitu ya, sistem otak gitu ya, sistem kerja otak itu nggak bisa hanya dilihat dari monosodium glutamat aja MSG gitu. Karena Hmm. MSG Hmm. juga kan sebenarnya dia ekstrak juga dari sayur atau jenis
bahan makanan tertentu kan yang diekstrak jadi MSG itu bisa dari tomat, bisa dari sayuran jenis apapun gitu kan. Jadi ada beberapa literatur memang yang menyebutkan tidak begitu kuat kalau kaitannya ke tingkat kecerdasan sih sebenarnya. Tapi memang karena kandungan natriumnya yang tinggi ini dia lebih fokusnya ke hipertensi atau misalnya penyakit-penyakit kardiovaskuler gitu. Itu yang lebih harus menjadi perhatian lah gitu. Saran saya Ntar sih dulu kalau Mbak, dikit Mbak. Kardiovaskuler adalah penyakit. Ini takut teman-teman bingung nih, bahasanya lumayan tinggi soalnya nih. ya penyakit-penyakit jantung, terus Oh kayak iya iya. pembuluh darah kayak gitu loh, stroke gitu. Itu bisa mempengaruhi sampai ke situ sih. Itu yang masih menjadi silent killer ya. Jadi kayak pembunuh pertama nih di dunia itu penyakit-penyakit itu gitu. Nah, di sini kan saran saya sih kalau misalnya masak gitu, kalau misalnya sudah bukan berarti kita nggak memperbolehkan micin atau misalnya penyedap ya, ini masih boleh digunakan, tetapi dengan batasan-batasan tadi ada misalnya garam cukup 1 sendok teh per hari ya, itu untuk 1 hari ya. Berarti di sini kalau misalnya sudah kan garam juga mengandung natrium ya, terus MSG dia ada natriumnya juga ya, monosodium kan, sodium kan natrium. Nah di sini berarti mungkin kalau udah pakai MSG atau micin penyedap rasa ya berarti garamnya udah nggak dipakai lagi mas. Kalau saran saya sih kayak gitu, ya dikurangin, bisa kayak gitu. Jadi mungkin bisa pilih salah satu aja gitu. Jadi biar natriumnya ini tidak berlebihan seperti itu. Oke. Karena ya budaya orang Indonesia kan suka yang gurih, suka yang Oh asin gitu loh. bener, bener banget. Ya kan? Gurih Yang asin ya. gurih asin gitu kan, manis itu kan pasti viral tuh masakan-masakan yang kayak gitu. Nah ini yang harus jadi perhatian kita bersama sih gitu. Nah Mbak Anuk, gue jadi penasaran lagi nih kalau misalkan ngomongin dari kacamata seorang ahli gizi ya. Sebenarnya tuh dari kacamata yang Mbak Anuk sendiri, apa sih Mbak definisi dari makanan sehat dan gaya hidup sehat gitu. Terus apa kita tuh mesti banget hidup sehat gitu. Soalnya kan kayak teman-teman kayak ya udah kayak aku bilang kan sehari datang makan gitu kan, ketemu tukang gorengan udah ngambil 3, terus ketemu beli gitu kan, sebenarnya gitu. Kita nggak pernah mikir nih buat ngatur itu. Jadi karena kita juga jujur aja kita nggak tahu definisinya apa gitu. Karena orang kan kayak asal aja gitu. Itu kebanyakan ini, itu kebanyakan itu apa sebenarnya. Tapi nah, makanya definisinya itu bagaimana sih makanan sehat dan gaya hidup sehat menurut kacamatanya Mbak Ana. Oke nih Mas. Jadi kalau misalnya kita dulu kenal slogan 4 sehat 5 sempurna gitu ya, itu kan kita kalau bahas tentang makanan tuh pasti sering banget digaungkan gitu ya, 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Nah itu sebenarnya sekarang sudah berubah nih. Ya, berubah jadi pedoman gizi seimbang yang sebenarnya kaitannya itu lebih luas lagi, nggak cuman kita berbicara tentang makanan aja gitu. Ada 4 pilar gizi seimbang di situ. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam dan seimbang, lengkap sumber karbonnya, protein hewaninya, nabatinya, terus sayur dan buahnya juga minum air putih yang cukup 8 gelas per hari gitu. Terus pilar yang kedua adalah olahraga atau misalnya aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Kalau misalnya untuk orang dewasa sehat ya, itu bisa dirutinkan gitu 30 menit per hari. Terus menjaga kebersihan. Nah, mengingat juga kan sekarang pandemi ya, kita harus kayak menjaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan gitu ya. Itu juga sebenarnya udah masuk ke dalam pilar gizi seimbang kita gitu. Terus yang keempat adalah memantau nih status gizi secara rutin. Jadi di rumah tuh sebaiknya sih punya kayak timbangan berat badan. Terus kalau misalnya punya lebih banyak lagi kayak misalnya alat tensimeter ya untuk mengukur tensi. Terus misalnya alat gula darah gitu ya, itu sebenarnya lebih lengkap lagi sih. Jadi emang itu harus dipantau gitu agar kita tahu nih status gizi kita tuh sebenarnya gimana sih gitu. Apakah BB kita masih yang ideal atau misalnya sudah mulai masuk nih indeks massa tubuhnya udah mulai ke obesitas atau gizi lebih seperti itu. Terus yang gak kalah penting lagi adalah mengelola stres ya, menjaga agar tidak stres. Terus kayak cukup nih waktu tidurnya 8 sampai 9 jam per hari kayak gitu. Itu sih yang kalau pedoman gizi seimbang kita bahasnya lebih luas lagi daripada itu gitu. Jadi itu yang kita sebagai konsep pola hidup sehat tuh kita menjalankan 4 pilar gizi seimbang itu. Nah, Gitu. tadi kan ngomongin masalah gizi seimbang dengan 4 pilarnya itu ya gitu kan. Iya, betul. Berarti kalau misalkan gini, tapi prinsipnya kalau menurut Mbak Anuk semua makanan itu apakah sehat atau tidak sehat? Kayak misalkan contoh deh kita ke restoran Padang lah,
ada gulai tunjang, gulai cancang gitu kan. Terus belum sayurnya pun digulai gitu kan. Menurut Iya, Bandung tuh gimana betul-betul. gitu? Apakah itu sehat? Apakah sehat itu definisinya gimana sih? Sehat itu apakah harus makanan yang tanpa minyak, tanpa ini apa segala macam, Oke, atau sehat itu oke. definisinya gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau sehat itu intinya adalah seimbang, balance ya, tidak ada Hmm. berlebihan satu dan lainnya gitu. Jadi di sini dalam artian kalau misalnya kita fenomenanya di masyarakat kan konsumsinya itu ya, kalau kita lihat kebanyakan kayak sumber karbonya, nasinya yang banyak, terus lauknya yang banyak, terus sumber lemaknya, minyaknya itu yang banyak, tapi kayak Hmm. sayur buahnya, air putihnya itu lupa gitu. Terus kalau Hmm. misalnya kayak gulanya, belum lagi gurihnya ya, dan garam-garamnya itu Hmm. lebih banyak gitu dibandingkan dengan sayur buahnya atau misalnya yang harus kita balance-kan itu semua gitu. Jadi kalau misalnya pedoman gizi seimbang ini kalau ngomongin makanan beraneka ragam itu tadi, itu ilustrasikan itu dalam bentuk isi piringku. Jadi isi piring kita itu harusnya ada kayak sumber karbonya itu seperempat piring, terus protein hewaninya seperempat piring kecil aja gitu ya, nggak usah yang terlalu banyak. Hmm. Misalnya udah ayam gulai ditambah lagi misalnya pakai apa telur dadar gitu ya kalau di Padang, nah itu jangan gitu, kita pilih salah satu lah gitu ya. Terus sumber nabatinya gitu ya, tempe atau tahu, jangan yang digoreng lagi. Misalnya kalau sudah yang bersantan ya kita bisa misalnya pilih yang pepes ya, pepes tahu atau Hmm. apa gitu, itu sebagai sumber nabatinya gitu misalnya. Terus sayurnya, nah sayurnya ini satu porsinya itu harus kalau ukuran gelas air mineral ya, itu 200 Hmm. cc lah kira-kira. Itu sayuran itu satu porsinya dia harus sebesar itu gitu ya. Kalau misalnya kita ngerebus bayam, kita tiriskan, nah bayamnya itu kita masukin ke dalam gelas plastik itu, satu porsinya tuh segitu sayur, itu kurang lebih ya setengah piringnya gitu. Jadi sayur Hmm. buah itu harus lebih banyak nih dibandingkan sumber karbo dan proteinnya. Kadang fenomena di masyarakat kan kita lihat itu enggak, jadi sayurnya sedikit gitu, malah sayurnya disanten juga atau gimana ya. Jadi kalau bisa sayurnya yang direbus aja gitu. Kalau misalnya lauknya udah yang cukup lemak, cukup berlemak, cukup berminyak gitu ya. Jadi sayurnya yang direbus aja jadi lalap gitu. Nah, Itu oke Mbak. sarannya. Oke Mbak, itu kan tadi Mbak Anuk udah nyampein Gambarannya. banyak banget nih. Dan jujur nih, itu baru ngomongin si salah satu pilarnya aja gitu kan. Iya, Masih ada 3 pilar betul. lagi gitu kan. 3 pilar Nah, lagi. kayaknya waktunya karena ini juga terbatas banget kan. Dan kita bakal ngomongin ada tuh sedikit pilar-pilar lain yang akan kita bahas. Dan tentunya juga gue pengen nanya sebenarnya Mbak Anuk juga mengenai diet. Apakah itu diet, bagaimana kacamata Mbak Anuk memandang diet itu seperti apa gitu kan. Dan teman-teman pasti banyak yang sering salah kaprah gitu. Kita bakal lanjutin di sesi selanjutnya ya Mbak ya. Ya, Oke. oke. Dan teman-teman pokoknya nantiin aja ngobrol gue sama Mbak Anuk dari Sahabat Gizi yang masih di sesi kedua ini bakal nyambung banget nih. Tadi ngomongin gizi seimbang baru satu doang. Ini masih ada beberapa lagi ya. Banyak ya? Pokoknya banyak banget, makanya gue seneng banget ketemu Mbak Anuk. Dan teman-teman nantiin masih tetap di Masak.tv. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Dan yang penting tetap di Masak.tv. Enaknya ngeri-ngeri sama Sahabat Gizi. Siap.